Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas mengenai teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya silahkan perhatikan video berikut ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Itu tadi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan oleh Insinyur Soekarno sekaligus menjadi presiden pertama Indonesia setelah merdeka 17 Agustus 1945. Pada teks ini kita bisa perhatikan di baris pertama dan baris kedua teks proklamasi masih menggunakan ejaan lama. Contoh ejaan lama yaitu dari kata menjatakan, padahal dalam pembacaannya itu menyatakan. Kemudian di baris kedua, contohnya itu penggunaan ejaan lama adalah kekuasaan, padahal dalam penggunaannya digunakan kata atau dibaca dengan kata kekuasaan. Contoh lain adalah baris ketiga yaitu secara, dengan cara baca cara. Kemudian di kata di Jakarta masih menggunakan juga ejaan lama. Kemudian di hari 17 bulan 8 tahun 05 dalam pembacaannya yaitu 17 Agustus 1945. Kalau tanggalnya tanggal 17 sudah cocok. Kemudian bulan 8 juga sudah cocok, yang berarti Agustus, tapi tahun 05-nya dari mana? Siapa yang tahu? Jadi tahun 05 itu adalah Indonesia saat menulis teks proklamasi itu menggunakan penanggalan orang Jepang. Penanggalan ini berdasarkan tahun Jepang yang dimulai pada tahun 660 Masehi, yang dimana ketika 660 Masehi ditambah tahun Indonesia merdeka yaitu 1945, hasilnya adalah 2605, dan 05-nya itu yang diambil pada proklamasi kemerdekaan atau pada teks proklamasi kemerdekaan. Jadi begitu. Kemudian di teks proklamasi itu hanya ada dua orang, hanya ada Soekarno dan Hatta yang bertanda tangan. Ada yang tahu mengapa hanya Soekarno dan Hatta yang bertanda tangan di teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Padahal yang menginginkan proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan itu banyak, baik dari golongan muda dan golongan tua. Jadi hal inilah yang melatar belakangi adanya perdebatan saat penulisan proklamasi kemerdekaan, karena pada teks paling akhir yang bertanda tangan itu tidak ada yang ingin bertanda tangan, ataupun ada juga yang menginginkan seluruh yang ada pada saat itu, baik golongan tua maupun golongan muda, bertanda tangan pada teks proklamasi. Tetapi pada akhirnya jatuh pilihan pada Soekarno dan Hatta saja yang bertanda tangan pada teks proklamasi.
Hal itu dilatar belakangi bahwa Soekarno dan Hatta tidak akan diperlakukan buruk oleh tentara Jepang. Tentara Jepang yang sebenarnya masih banyak berkeliaran di wilayah Indonesia. Hal itu karena ada 3 orang, yaitu Ki Bagus Hadikusumo, Soekarno dan Hatta, yang pernah diundang ke Jepang dan diperlakukan sangat baik oleh Kaisar Jepang. Kaisar Jepang pada saat itu bernama Kaisar Hirohito. Dan ketika di Jepang, 3 orang ini diberikan bintang kekaisaran, yang berarti 3 orang ini dianggap sebagai keluarga kerajaan. Ketika Soekarno dan Hatta dianggap sebagai keluarga kerajaan, sehingga para tentara Jepang tidak akan berani untuk melukai Soekarno dan Hatta ketika melaksanakan atau ketika memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi seperti itu kenapa hanya Soekarno dan Hatta yang bertanda tangan. Jadi itulah pembahasan kita pada hari ini mengenai teks proklamasi dulu. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai negara-negara mana saja yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia dan berusaha mendukung Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.